Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sekarang kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Azril Arifin. Ya Bu. Ada yang gak hadir hari ini? Hadir semua. Hari ini kita belajar tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Kemarin yang ibu suruh untuk memakai baju adat, silakan maju ke depan. Kemarin kita mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Siapa anak-anak ibu yang bisa mengulang kembali? Saya Bu. Sumber daya alam dan manfaatnya. Sumber daya alam nabati sebagai bahan pangan, sandang, bahan kayu, olahan dan obat-obatan. Sumber daya alam energi untuk berbagai kegiatan manusia, listrik, mobil, gas alam untuk memasak dan berbagai kegiatan harian. Sumber daya alam kaitannya dengan ekonomi adalah menghasilkan barang dan jasa untuk proses industri dan dijual. Gusna, tepuk tangannya semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang keberagaman Indonesia. Sekarang kita mempelajari bentuk keragaman suku bangsa dan budaya dan adat istiadat di masyarakat. Lalu kamu berdiskusi untuk menanyakan teman sebangku masing-masing berasal dari suku mana. Pak, kamu berasal dari suku mana? Saya berasal dari Padang, letaknya di Provinsi Sumatera Barat. Kamu berasal dari mana, Adel? Saya berasal dari Jawa Barat. Kalau kamu dari mana, Mita? Suku saya suku Bugis, berasal dari Sulawesi Selatan, Makassar, dan suku Toraja. Kemudian anak-anak ibu akan menyimpulkan bersama, dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 siswa ya nak. Cari temannya masing-masing. Ya Bu. Dari teks bacaan yang anak-anak ibu pelajari dan yang diamati, maka akan mendapatkan beragam informasi tentang keberagaman budaya Indonesia. Setelah itu anak-anak ibu menjawab pertanyaan tentang isi dari paragraf 1. Setelah selesai nanti nak, bacakan hasil diskusi di depan kelompok lain ya. Dan kelompok lain diminta untuk memberi masukan. Setiap siswa diminta mencatat masukan dan komentar sebagai bahan untuk perbaikan. Kelompok 1 silakan maju ke depan duluan. Iya Bu. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami dari paragraf 1. 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Bebakaran. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti pawai rombongan pawai selewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan pawai segera mendekat. Jadi setelah semua kita diskusikan, maka ibu akan menambahi cerita. Anak-anak ibu harus merasa bangga terhadap bermacam-macam budaya di Indonesia dan toleransi umat beragama juga saling menghargai sesama teman. Terima kasih kembali ibu ucapkan kepada kelompok yang maju. Kemudian semua kelompok menemukan gagasan pokok, gagasan pendukung dari paragraf kedua. Silakan anak ibu. Selesaikan, silakan kelompok 2 maju ke depan. Gagasan pokoknya dalam paragraf kedua adalah barisan pawai depan terlihat rombongan dari Maluku. Gagasan pendukungnya langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bentuknya seperti gendang. Sekarang sudah selesai paragraf 1 dan 2. Masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilakan. Saya mau bertanya, Bu. Silakan nak. Tifa termasuk alat musik dari mana? Saya aja mau bertanya, Bu. Silakan nak. Bagaimana bentuk alat musik tifa? Dijawab ya Bu. Silakan nak. Jawaban nomor 1, tifa termasuk alat musik dari Maluku. Jawaban nomor 2, bentuk alat musik tifa adalah seperti gendang tapi lebih ramping dan panjang.
Benar jawaban anak ibu dari kelompok 2 bahwasanya tipa termasuk alat musik dari Maluku dan bentuk dari alat musik tipa seperti gendang tapi lebih ramping dan panjang. Tepuk tangan untuk kelompok 2 nah. Selanjutnya anak-anak ibu membuat diagram agar kamu kerjakan kembali setiap paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Tapi kamu juga harus tahu dulu setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf, memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Silakan hasilnya dikumpulkan ke meja ibu guru, anak ibu, agar dinilai. Kemudian setelah selesai, kamu wawancarai paling sedikit teman guru dan warga sekolah tentang informasi makanan khas, tarian dan rumah adat. Kemudian tulis ke dalam tabel yang tersedia. Anak ibu semuanya, walaupun ada perbedaan antara dan teman yang lain, baik suku, agama, kamu anak-anak ibu tetap harus bersatu sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kembali ke tempat duduknya masing-masing ya nak. Ibu bertanya kepada anak-anak ibu lagi. Ibu lagi bertanya kembali. Bagaimana sikap kalian kepada teman yang berasal dari suku yang berbeda dan memiliki agama kepercayaan yang berbeda? Saya menghormati, rukun, damai, selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, bagus anak ibu. Coba, nak, ceritakan satu pengalaman yang berkesan bersama teman yang berasal dari suku berbeda dan memiliki agama kepercayaan yang berbeda. Saya Bu Mita, saya pernah berteman dari suku Nias, orangnya baik, pemaaf, dan suka membantu saya. Agamanya juga tidak menjadi penghalang dan saling menghargai masing-masing saat beribadah. Nah, kita harus saling menghargai walaupun memiliki keragaman budaya, suku dan agama yang berbeda. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di seluruh Indonesia. Coba lihat gambar di depan papan tulis nah. Ini alat musik dari mana? Bagaimana cara memainkan alat musik ini sehingga menghasilkan bunyi? Bu, angklung alat musik dari Jawa Barat terbentuk dari bambu. Cara memainkan digoyang lalu digetarkan. Alat musik sasando dari Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya dipetik, bahannya kayu, dan saluang dari Sumatera Barat, bahannya dari bambu, memainkannya dengan ditiup. Dari mana bunyi berasal setelah kamu dengarkan alat musik tersebut? Ini dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ibu berikan PR per kelompok. Kemudian kamu buat nama alat musiknya serta cara memainkannya ke dalam bentuk tabel. Sekarang waktu kita sudah mau habis. Ibu tanya, apa saja yang kamu pelajari hari ini? Untuk keragaman suku bangsa dan budaya dan alat istiadat di masyarakat serta alat musiknya. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Macam-macam suku bangsa, rumah adat, dan alat musik, Bu. Bagian mana yang belum kamu pahami? Semua, Bu. Apa rencanamu agar kamu lebih paham?
Saya akan mendengarkan melalui media elektronik, Bu, seperti HP, televisi. Apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tolong menolong dan suka membantu, Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Kesimpulannya adalah kita harus merasa bangga terhadap bermacam-macam budaya di Indonesia dan toleransi umat beragama. Juga saling menghargai satu sama lain. Tambahi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa ya nak. Esok kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk bangun datar yang terdapat pada rumah adat. Baca doa. Siapkan Ajril. Ya Bu. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.